Akhir akan dibantu Direktur Pojok Peradaban Institut. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Prof. Dian. Monggo, Prof. I love you, Prof. Love you, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul lagi sebagai pelaksana sementara malam ini ya, sebelum nanti Saboro Tiopo Masjid Menara Pak gitu kan, murid-murid di komunitas gitu. Terima kasih Bung cukup lama nggak ketemu Bung Angga dan alhamdulillah beliau sehat dan nggak sehat ternyata awet muda juga gitu. Amin. Nggak kelihatan tua sama sekali Bung Angga. Kata mikir kok Kata mikir, oh, ya. Langsung aksi ya Bung ya. dilakoni ya. Terakhir ketemu di PBT gitu ya. Malam ini kita akan membicarakan tentang eh, darurat politik kroni ya di Indonesia. Eh, saya sebenarnya akhir-akhir ini kurang update dengan kabar perpolitikan Indonesia karena terlalu sibuk dan terlalu asik mengamati fenomena sonhoreg gitu. Jadi ya konon kabarnya kan perintisnya sonhoreg itu Thomas Alva Edison itu mau dinominasikan jadi pemenang Nobel gitu. Ya, ini kan menarik, akan jadi kabar gembira itu dalam dunia keilmuan Indonesia. Jadi saya malah di feeding sama ibu saya gitu tentang apa kemarin itu. Waduh, kok sekali aku Rek. Kenaikan BBB ya, terus demo bupati di Pati, kemudian dan beberapa kabar yang lain yang terbaru ya ini bahwa menakar kita diciduk gitu ya sama KPK gitu. Baru tadi Baru tadi. Ini masih fresh from the oven gitu. ada kualifikasi narasumber tentang hukum mati koruptor. Ada korupsi. Itu saya di feeding ibu saya jujur gitu. Nah karena kurang mengikuti juga. Cuman ya setelah akumulasi berita yang saya terima, ya memang akhir-akhir ini lebih mudah eh, menghafal Pancasila sebagai Pancasial gitu ya. Jadi 5 kesialan yang menimpa bangsa Indonesia. Yang pertama ya kita tahu keuangan yang Maha Esa. Karena marah. Maju tak gentar membela yang bayar gitu. Satu, keuangan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang zalim dan biadab. Gitu. Tiga, perpecahan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh Gibran tanpa kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga Mulyono. Yang enggak spontan aja. Nah gitu. Tapi sejak Gibran nggak ikut-ikut joget tuh ada pembelaan. Sejak apa? Gak ikut-ikut apa? Joget-joget. Ya wis mari coket rek. Oh, di MPR iya. Ya dia di kursi mau coket gimana gitu. Terus apa tadi? Oh, Pancasila yang kelima, ya ketimpangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, jadi ya mohon maaf ya kepada Bung Karno gitu. Cuman ya lebih mudah melafalkan Pancasila sebagai Pancasial hari-hari ini. Ya kalau kalau ngelihat keadaannya gitu kan. Dan malam ini kita akan berdiskusi ya dipantik oleh Bung Angga tentang darurat politik kroni dalam tata negara tata kelola pemerintahan ya. Kalau saya nggak salah itu ya. Daruratnya sudah sejak lama sebenarnya. Akhir-akhir ini terasa semakin semakin darurat gitu. Oke, untuk nggak berpanjang-panjang ini diskusi kita malam ini akan dipandu Bung Rocky ya. Jadi silahkan dimoderatori yang enak, Bung Rocky. Nggak usah apa namanya, nggak usah demam panggung gitu ya di depan kamera.
Kalau bisa badge-nya dicopot juga nggak apa-apa itu. Kamu kelihatan ganteng kok itu model rambutnya. Ya, silakan Prof. Rocky. Ya, kok spontan gini ya. Uhuy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang hangat ini kita menghangatkan kembali dengan apa namanya perkumpulan kita yang hangat dengan literasi gitu. Eh, ini kali kedua saya bersama pemateri. Kali pertamanya mungkin di BCT gitu, membincang terkait dengan Marxisme. Dan kali kedua ini lebih spesifik lagi terkait dengan darurat tata kelola kroni dalam struktur pemerintahan. Seberapa kroni gitu, dalam struktur pemerintahan gitu yang darurat. Eh, ya semoga saya harapkan, bukan saya harapkan sih, saya wajibkan, saya haruskan gitu, dan halal hukumnya untuk setiap orang berbicara gitu. Ya walaupun ngelantur, karena apa namanya, ketika kamu ingin bertumbuh, ketika kamu ingin terbentuk, maka kamu harus terbentur baru terbentuk. Artinya apa? Kamu pengen bisa public speaking bagus, pengen bisa nulis yang bagus dan lain sebagainya, tapi tidak pernah terpublikasi. Selama itu kamu gagal. Maksudnya adalah tidak ada orang yang memberi feedback atas karya kamu gitu. Tidak ada yang memberi feedback atas bagaimana kamu berekspresi gitu. Jadi saya harapkan, saya wajibkan, saya halalkan dan haram hukumnya untuk berdiam diri. Karena katanya ya, apa namanya, negara yang hancur atau apa yang hancur gitu, itu bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi karena diamnya orang pintar. Ya mungkin itu apa namanya bentuk penzoliman atas pemerintahan yang kroni itu juga. Karena kita diam gitu. Ya langsung saja tanpa banyak ngelantur, dipersilakan untuk kepada pemateri Bung Angga untuk kemudian memberikan prolog atau langsung kepada materi intinya. Silakan, monggo. Ngapain belum? Manis badan deh. Enggak. Pahit. Cocok. Ya, enggak minum yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Rahayu. Itu yang sering terlupakan. Saya orang Jawa soalnya. Eh, baru tadi sore di parkiran sama Bung Anas. Jam berapa tadi? Ditembaknya. Ditembak. Kalau beliau minta saya tidak bisa nolak. Jadi mengangkat mengenai sebenarnya tentang chronistic governance ini, itu novelty saya di dalam persiapan disertasi saya. Dalam konteks pembedahan, kasusnya adalah IKN. Tapi ya bisa diterapkan di dalam beberapa isu atau permasalahan. Kata teman-teman kedengaran bisa di Taruh di yang karet nggak? Bisa, bisa. Nggak perlu diulangi ya. Jadi sebenarnya yang membedakan kroni dengan nepotisme itu, jika nepotisme nanti minggu depan ya, Bung ya, Insya Allah sama Bung Omar. Jika nepotisme itu karena ada tali sedarah, kroni itu didasari oleh kepentingan. Jadi jika tadi kata aduh siapa?
Bung Rian, ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Esa, dalam hal konteksnya kroni, ya kepentingan yang Maha Esa. Karena saya mengkonter pemikiran Katri dan Sang jika dia menyebut kronisme itu ada dua konteks secara vertikal maupun horizontal. Berarti kan tegak lurus dan sejajar. Tegak lurus karena hubungan atasan dan bawahan, sejajar karena tali perkawanan. Nah, saya mengkonter itu dengan dasar dari Sudenkova tentang kronisme dalam konteks politik. Pada dasarnya, kroni yang ada itu kan berasal dari kronios di dalam bahasa Yunani, dan itu menjadi istilah beken di Cambridge waktu itu tentang kroni yang artinya adalah tahan lama, bertahan lama atau lama, dan berkembang menjadi suatu perkumpulan kekuasaan yang bisa awet dalam bertahan lama dalam konteks kekuasaan atau menguasai sesuatu. Dalam hal ini yang kita bedah adalah pemerintahan Indonesia. Jadi ketika saya mengkonter Katri dan Sang, kroni ini terutama yang pada konteks horizontal, yang namanya sejajar manusia berdiri sejajar, duduk sama rata berdiri tanpa raja, jika berlandaskan oleh Marxisme, saya rasa itu kurang tepat. Karena dalam konteks manusia yang primus inter pares, pasti ada yang lebih unggul. Misal kita di sini duduk sejajar. Dalam satu hal, pasti salah satu akan lebih unggul dari yang lainnya. Iya, napa mboten? Pasti kan. Dalam satu hal, misal dalam konteks religi, akademis, pendapatan, dan sebagainya. Tidak ada yang namanya sejajar. Apalagi dalam konteks kroni. Itu yang saya counter Katri sama Sang. Karena dia membedahnya dalam konteks India, Bu. Seperti itu. Nah, Junenkova kan memandang kroni dalam hal politik. Profesor dari Dortmund ini. Bahwa kepentingan kroni di landasan adalah kepentingan politik. Tidak. Tidak hanya politik. Segala hal. Baik itu mengenai memupuk kekayaan, kapital sosial, ekonomi, bahkan kekuasaan. Nah, jika kita lihat pada konteks Indonesia, bahkan dunia ya, siapa pemimpinnya, meskipun itu sistemnya demokratis, kerajaan, bahkan komunis sekalipun, pasti ada kronisme di situ. Pasti mereka melakukan chronistic governance. Nah, kata ini yang pertama saya ambil, saya mengistilahkan baru itu, Bu. Tata kelola kroni. Sehingga saya pegang sebagai novelty saya, atau kebaruan dalam hal akademik penemuan saya. Karena belum pernah ada yang bicara tentang chronistic governance. Yang saya tahu selama ini ya, masih belum ada. Sehingga saya kembangkan itu, bagaimana menata kelola kroni. Ya, karena jika dilihat berdasarkan yang tentang Giddens, tentang strukturalnya Giddens, kroni itu dipengaruhi oleh konteksnya beberapa step part kekuasaannya. Jadi masuk ke Katri ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Di dalam ring 1 pun, semisal di elitnya, itu kan pasti tidak ada yang sejajar, ada yang lebih unggul. Di ring 1-nya. Nah, pendistribusiannya di ring 2, pelaksananya ring 3. Misal saya kasih contoh adalah kepala negara dan para pemodal atau pemimpin partai, ring 1. Ya. Kemudian yang turun adalah menteri-menteri teknis atau pengusaha-pengusaha di tengahnya, dan bawahnya adalah termasuk apa namanya deputi-deputi PNS-PNS itu, kemudian HIMI bahkan, ataupun pengusaha-pengusaha yang di bawahnya dalam konteks paling bawahnya.
Karena sejatinya pada tahap yang ketiga, komunikasi kepada yang kedua secara bertahap. Nah, ini menjaga pola kroni secara kekuasaan itu bertahan. Sedang saya temukan di dalam Patri sama Sam. Saya komparasikan, korelasikan dengan student Kopa. Seperti itu. Kita ngalir aja ya. Saya tidak sedang kuliah atau ceramah agama soalnya. Jadi santai mawon. Nah, di dalam kroni ring satu ini, jika saya mengambil istilahnya Katri, yang dikatakan adalah sejajar. Saya tidak menemukan kesejaran itu. Karena pada dasarnya, meskipun sejajar, pasti ada yang lebih unggul. Pasti. Contoh, apakah presiden dapat menentukan distribusi menterinya siapa? Dia tentukan sendiri. Kan tidak. Nah, kroni ini memborder dirinya, kroni A, dengan kroni B, kroni C. Itu yang terjadi. Sehingga kroni yang berkuasa hari ini, kita istilahkan kroni A ya. Jika mau bergabung terhadap kroni A yang sedang berkuasa, kroni B yang memiliki kekuatan, jika ingin menjadi satu, harus menyesuaikan peraturan di dalam kroni A. Saya contohkan, dulu kita sebut saja Gerindra, ketika Jokowi berkuasa, dia oposisi. Tapi ketika di periode kedua, masuk kabinet. Yang awalnya oposisi, masuk kabinet. Berarti kan ada penyesuaian peraturan dan kepentingan yang sama di dalam kroni A yang berkuasa. Itu. Jadi sebenarnya jika kita menelaah kenapa tata kelola pemerintahan hari ini mengalami suatu krisis baik ekonomi, politik, dan sosial, seharusnya kita ya sebagai masyarakat ini, apalagi dalam konteks akademis, bisa memberikan suatu insight terhadap masyarakat maupun government terhadap harusnya seperti apa pemerintahan yang berjalan. Kepemimpinan Soeharto stabil dengan kroni yang sudah diatur oleh pemerintahan waktu itu. Tapi kan bertahannya hanya berapa tahun? 30 sekian tahun, 32 tahun sekian lah. Ada titik lemahnya. Dan juga jangan dilupakan ketika Indonesia sebagai suatu negara, pemerintahnya adalah kroni yang akan berhadapan dengan kroni pemerintahan lainnya. Masuk dalam konteks geopolitik. Berarti ada benturan kepentingan antara negara, antar pemerintahan. Tidak lagi di internal negara, tapi meluas secara global. Itu yang saya lihat. Jadi memang ketika kita bicara tentang kroni, tidak dapat dilepaskan dari yang namanya elit. Kroni itu bisa dibentuk oleh elit, bahkan juga bisa membentuk elit. Ketika kita berdiri sejajar begini, kita memiliki kepentingan yang sama. Nah, ketika dasar frame-nya sama, kita kroni. Tapi kan pasti ada yang lebih menonjol menginstruksikan caranya bagaimana. Siapa yang melaksanakan. Nah, itu yang saya temukan. Sehingga yang lebih unggul tersebut yang akan muncul sebagai elit dalam kroni. Elit kroni. Nah, itu ring satu tuh. Dia adalah elit di dalam struktural kroni pada kroni besar, pada kronismenya. Jadi kronisme secara pemikiran, kroninya grupnya, elitnya personalitinya, kronistiknya adalah strukturnya. Pastikan teman-teman juga bisa lihat siapa Noah, kapasitasnya apa sebagai Menteri Tenaga Kerja. Padahal tanggal 25 besok dia ngisi seminar. Ngisi seminar
Ya, saya lupa. Judulnya pokoknya tentang hukuman mati terhadap koruptor. Baru tadi dia OTT kan lucu. Nah, itu kan menarik ya. Seorang yang tertangkap OTT tanggal 25 nanti akan mengisi materi hukuman mati bagi koruptor. Jadi tidak kaget ketika kita melihat tatanan elit yang menstrukturalisasi kroni sebegitu saya katakan itu adalah langkah cerdas. Karena kroni terbentuk, elit sebagai kroni terbentuk itu karena circle elitnya, kondisi sosial di mana elit itu berada. Ya, misal ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang alim, kita akan menjadi orang alim. Masalahnya kan kalau kita ngomong government itu kepentingan ini gak ada alim tapi zalim kan. Ya, jadi ketika kita ngomong konteksnya kepentingan, makanya saya sepakat dengan misal Plato bahwa negara itu harus dipimpin oleh seseorang yang bijak, seorang filsuf. Tapi itu kan berat. Nah, ini siapa yang bisa bijak dalam segala hal atau permasalahan? Ya, demokrasi yang kita amini sekarang ini kan adalah suara mayoritas, one man one vote. Itu kan sebenarnya sudah dipersiapkan bagaimana negara ini dalam sistem politiknya pada konteks pemerintahan ada demokrasi, suatu bentuk liberalisme politik itu adalah demokrasi. Kalau ekonomi adalah kapitalisme. Suara mayoritas adalah demokrasi. Minoritas tidak dapat menang di dalam demokrasi. Meskipun nanti ada istilah demokrasi deliberatif yang akhirnya disamakan hari ini dengan musyawarah mufakat. Nggak sama. Tetaplah demokrasi ya suara mayoritas, meskipun harus mengakomodir minoritas. Kalau musyawarah kan mengakomodir kesemuanya. Kroni itu kan sudah menstrukturisasi tidak dalam hal konteks ekonomi politik saja, bahkan sampai sosial. Semisal ketua-ketua ulayat, pemimpin-pemimpin ulayat, pemimpin-pemimpin kampung, adat dan sebagainya, kan sudah mereka genggam juga. Dengan apa? Bantuan, kepala-kepala desa, bantuan. Jika bantuan seleweng, turun aparat pemerintahannya. Terjadi tuh di pemilu kemarin, kepala desa dikumpulkan. Nah, susah untuk berinovasi, berimprovisasi dalam konteks kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti Tom, Lembong, hanya tidak sesuai mekanisme administrasi selama ini, bisa dikriminalkan. Ya, itu implikasi dari tatanan kroni, tata kelola kroni yang ada. Termasuk yang mengidekan saya, yang mensupport gagasan ini adalah Prof. Purwo Santoso dari UGM. Ada yang kenal? Jadi beliau mantan rektor Universitas NU Jogja, Prof. Purwo. Diskusi panjang dengan Prof. Purwo. Jadi kroni ini tidak selamanya buruk dan tidak semuanya baik. Itu tergantung dari di mana kroni itu tumbuh. Lebih mendasar lagi di mana elit itu membentuk kroni itu sehingga bisa bertumbuh. Berarti kan melihat kondisi circle sosialnya. Itu. Nah, kalau circle-circle-nya adalah orang-orang alim, tidak akan seperti hari ini. Masanya kita kalau ngomong fair, buka-bukaan dalam organisasi masyarakat keagamaan pun, itu pun juga sudah digenggam oleh kroni. Meskipun diratifikasi izin pertambangannya hari ini, kan, gitu. Itu kan juga sudah dipegang, dikasih jatah pengelolaan tambang. Jika diambil, terkunci sudah masuk dalam lingkup kroni yang berkuasa. Itu adalah salah satu tawaran kroni berkuasa. Jadi
di mana kroni yang di atas itu memberikan jabatan yang di bawah dengan implikasinya adalah menguatkan posisi kekuasaan di atasnya dan dia diberikan posisi di bawahnya. Betul. Secara kepentingan, tapi tidak sejajar. Nah, yang sejajar adalah saya membutuhkan ini dalam konteks misal sumber daya alam, sumber daya manusia, dirimu yang berkuasa, distribusikan. Orang-orang saya yang akan menempati. Nah, itu kan yang terjadi. Bukan juga banyak itu hari ini menteri juga orang-orangnya juragan dari Kalimantan kan. Saya tidak sebut merek ya. Seperti itu. Kan ada seperti itu. Nah, itu kan juga salah satu orang di luar pemerintahan, tapi termasuk dalam konteks kroni satunya. Nomor atasnya. Bukan di kroni nomor 2. Nah, kalau kita bicara macam menteri yang baru ketangkap, itu kan termasuk ring 2-nya. Bukan di ring satunya. Semua memiliki peran di dalam tata kelola kroni. Baik pemerintah, pengusaha, termasuk aparat-aparat negara. Semua. Jadi saya tidak akan membahas secara spesifik siapa saja, karena ini baru konteks usulan dalam disertasi saya terhadap isu IKN sebenarnya. Di mana di push di periode terakhir Joko Widodo upacara bendera dilaksanakan di IKN. Tapi setelah itu, periode pertama Presiden Prabowo Subianto upacara tidak lagi di IKN, tapi dikembalikan ke istana. Di stop. Nah, kita kan sedang mengalami krisis efisiensi anggaran katanya. Tapi jatah hotel untuk menteri makin bertambah. 9 sekian. DPR 50. Kan gila ya. Jadi hotel mana di Indonesia yang berbintang pun yang budgetnya segitu. Itu mungkin bisa 2-3 kamar atau satu cottage, satu resort ya. Dan model rumah itu kan seharga itu. Itu seartise, Bung. Seartise. Tak isine. Bukan saya yang ngomong ya. Tak selimut deh. Dan jika kita berbicara secara basically-nya adalah kepentingan dalam politik, secara kronistik, bisa-bisa saja mereka melakukan hal seperti itu. Kan kalau dalam hal konteks kepentingan politik, tidak ada haram dan halal. Sehingga selagi mampu dikuasai, dipenuhi, bisa-bisa saja dilakukan. Kan begitu. Pajak dinaikkan, tapi ngomong efisiensi anggaran. Anak-anak sekolah diberi makanan bergizi, orang tuanya tidak bekerja. Logikanya tidak dipakai. Kita bukan ngomong secara rasional dulu, secara logika rasional sudah jelas tidak rasional. Sekarang ngomong membuka berapa ribu lapangan pekerjaan, tidak ada. Hari ini ketika lulus kuliah atau orang-orang kawan-kawan ada di SMK non vokasi setelah lulus cari kerja susah. Nah, kroni juga memiliki kekuatan, salah satunya media. Kekuatan mendasar yang paling kuat di dalam politik itu adalah narasi. Narasi yang dibangun. Amerika bukan militernya yang kuat, tapi narasinya yang kuat. Militer kesekian ya. Ketika narasi dibangun, Amerika, misal Trump berbicara mengenai konsesi perjanjian dagang dengan Indonesia, dia berbicara seenaknya, diperkuat oleh media-media mainstreamnya yang disupport oleh pemerintah, BBC dan sebagainya. Legal. Legal hari ini. Tidak menggunakan buzzer, tapi media mainstream. Yang dimana kalau kita melakukan penelitian, membuat jurnal, kita mengutip mereka gitu loh.
Berarti kan kita sudah masuk kepentingan mereka secara tidak sadar. Nah, sama halnya pemerintah hari ini itu kan juga melakukan narasi untuk mempertahankan kekuasaan kroninya. Saya berikan contoh misal seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak agar bisa menanggulangi salah satunya stunting terhadap gizi generasi muda Indonesia. Tapi PHK di mana-mana. Lah, orang tuanya tidak kerja, anak-anaknya diberi makan. Ya kalau makanannya sesuai lah, kalau ada yang punya alergi, ya kan repot. Banyak yang basi. Susu banyak yang basi. Iya, dah. Banyak. Yang keracunan juga banyak. Kayaknya disorot ke beliau. Aduh. Sebaiknya kan diberikan kepada orang tuanya memasakkan untuk anaknya, kesukaan anaknya apa, menunya bagaimana, itu kan lebih relevan ya, daripada pemerintah menentukan. Loh kalau bisa itu daripada judi kan, judi itu lari ke Kamboja, Makau, Hongkong dan sebagainya, termasuk Singapura, lebih baik dilegalkan. Oh, Iya, judinya itu. iya, mau main slot bisa main slot, sinyal ada. Kalau misalnya contoh Batam, kasino dibuka di Batam, semua di Batam, mau main slot semua ke Batam. Pemasukan tetap ke negara, nggak akan keluar. Karena ini kan bocor semua tuh. Ada lokalisasinya gitu. Saya nggak bilang ya. Ya kalau seperti itu kan di mana industri tumbuh, maka prostitusi akan mengikuti. Itu hukum sosial ya. Oh iya, di mana itu industri akan tumbuh, prostitusi pasti akan mengikuti. Nah, kita ngomong dalam konteks akademisnya ya. Jadi kan selama ini kan banyak pendapatan kita ini kan bocor di luar-luar apa kebijakan teknis negara. Ya tadi Bung Rian sebutkan judul, nggak apa-apa legalkan aja. Yang kita juga tidak berlandaskan maaf, Ketuaan. ya kita ketuhanan yang Maha Esa tuh. Jadi nggak semua agama melarang judi, kan gitu. Meskipun dampaknya nggak bagus kalau kalah. Kalau kalah pasti dampaknya nggak bagus. Gitu. Kalau menang kan beda hal. Kalau pinter kan diinvestasikan itu. Nah, ya, Investasinya ke bandar kok. Di rumah dipanjir. kan gitu. Daripada pendapatan orang-orang masyarakat ini bocor karena user judol, ya legalkan saja. Nah, ini kan enggak. Banyak pendapatan kita juga bocor. Bahkan pemerintah berbisnis dengan rakyatnya sendiri. Kalau gitu pajak naik semua, harga-harga naik semua. Krisis negara ditanggung oleh rakyat. Tapi elitnya tidak memberikan solusi atau dampak yang signifikan. Nah ini yang tata kelola pasti akan mengamankan posisi 1, 2, 3-nya. Bagaimanapun caranya. Ya karena kepentingan yang Maha Esa bagi mereka. Ini kemanusiaan bagi elitnya. Persatuan pejabatnya kan kuat itu. Jadi yang hari ini terjadi itu kan kita kalau ngomong semboyan semua kerukunan harus dijaga. Mereka juga yang merusak kerukunan kita. Mana Bhinneka Tunggal Ika, kayak Bhinneka tinggal nama kalau gitu. Jadi mungkin teman-teman mengikuti ya ketika ada isu nikel pemakzulan wakil presiden, tiba-tiba muncul isu Pulau Aceh diambil oleh Sumut. Sempat drop isu itu. Karena ketika permasalahan nikel naik, saham Antam turun. Kami sempat rugi banyak itu di saham-saham itu. Saham Antam turun, tertutup isu itu, naik lagi. Kita mengikuti alur permainan para Roni yang berkuasa. Secara tidak sadar.
hari ini orang-orang developer bangun perumahan lesu. Siapa yang mau beli? Kalau tidak ada penjaminnya, itu kan terjadi. Justru yang berkuasa adalah yang memiliki cash atau kapitalnya stabil. Nah, ini kan dimiliki oleh para petani tataran satu. Setengah di dua, kurang di tiga. Mereka akan invest itu ketika krisis ini. Nah, ketika ekonomi kembali muncul, mereka sudah pegang kendali. Kondisi itu kan yang mereka buat sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita mau mentata kelola kroni bagaimana yang baik, ya kita tidak akan bisa memusnahkan kepentingan elit ya. Kalaupun kita juga generasi-generasi muda yang berkuasa, kita mau memberontak pada kroni yang berkuasa, ya kita butuh masa. Ya kita akan menggerakkan dasar match forming atau match avoiding kan gitu, kata Soekarno. Jadi merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Nah, hari ini kan yang merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan kan mereka yang sudah berkuasa saja hari ini. Bukan kita-kita ini. Tapi kan kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Mungkin salah satu dari kawan-kawan di sini ada yang bisa berkuasa. Saya harap pun juga tidak lupa mentata kelola kroninya, juga memperhatikan rakyatnya. Tidak hanya orang-orang kroni-kroni di bawah-bawahnya. Mau kita ngomong konteks apa dalam budaya, bangsawan kebudayaan, bangsawan agama, maupun bangsawan politik, mereka kan juga menstrukturalisasi kroninya. Jadi kalau kita lihat kan partai-partai politik ini kan juga sudah berkroni. Semua dikuasai oleh anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Politik dinasti. Eh, bukan orang dari sini, orang dari bawah sini kan tidak. Semua kan seperti sudah ditata. Sehingga ingin resource yang lebih, dia akan berkompromi dengan kroni yang lebih berkuasa. Akhirnya bisa dapat konsesi tambang kan gitu. Ya kan seperti itu yang terjadi. Bahkan dia sudah memposisikan di tempatnya dia berkuasa. Kalau kata orang istilahnya pondoknya kan gitu. Dia sudah motorisasi, anaknya menguasai ini. Satu pegang sekolahnya, MI-nya, MA-nya kan seperti itu. Itu kan sudah ditata kelola itu. Iya toh. Lah untuk mensupport ini bisa bertahan hidup kan perlu berkompromi dengan kroni yang lebih berkuasa. Siapa? Pemerintah. Siapa? Elit ring satu. Tidak hanya pemerintah, tapi juga para pemodal-pemodalnya. Nah, itu kan yang terjadi. Kan seperti itu. Jadi kalau mau mentata, karena sini sudah krisis, ya kalau mau untung, perhatikan juga yang di bawah-bawahnya. Ya, jangan serakah lah. Periode ini sangat mencolok sekali. Terutama, siapa itu? Sri Mulyani. Itu sangat mencolok sekali. Memeras masyarakat atau rakyatnya seperti sapi perah. Gila. Nah, dulu katanya beban negara. Yang terbaru itu, aduh, kalau kita mau merubah sistem pola generasi muda untuk lebih bagus, ya kita tata kelola secara kronistik pendidikan kita. Katanya merdeka belajar, tapi kita lebih banyak ngurus administrasi ya, Bung. Kampus. Karena saya bukan beberapa sekali menemukan mahasiswa saya itu membaca itu gagap. Ada membaca itu gagap. Ya karena tidak ada penseleksian sejak dia SD, SMP sampai SMA. Pokoknya lulus, lulus, lulus. Sekolahnya memberikan nilai terbaik. Karena untuk menjaga
nama, reputasi sekolah. nah itu reputasi sekolah, akreditasinya dan sebagainya. Terjadi toh, hasilnya seperti ini. Mental generasi kita lemah, lebih tertarik pada video daripada membaca, lebih tertarik buat video joget-joget atau melihat video joget-joget daripada video-video diskusi. Nah, ini mulai terjadi. Nah, kalau mau menghancurkan suatu bangsa kan rusak dulu pemudanya, Kemudian kaburkan sejarahnya, maka hancurlah bangsanya. Kayak kata Fukuyama. Nah, ini kan sudah pola ini mulai terjadi. Nah, apakah suatu saat nanti dalam waktu dekat ini pemerintahan bisa mengintrospeksi dirinya, merubah kapasitas kebijakannya dengan mentata kelola kroninya lebih bagus? Itu kan tergantung kekuatan masyarakat juga. Jadi intinya kita masih perlu reformasi atau revolusi. Revolusi, revolusi, apa transformasi? reformasi aja. Atau restorasi. Sorry apa? Nah, Migrasi. Ya kalau kita merevolusi, ya perlu diingat, revolusi akan memakan anaknya sendiri. Pasti revolusi akan memakan korban revolusionernya. Semua revolusi pasti akan memakan anaknya sendiri, dimanapun itu. Itu yang terjadi. Nah, usulan-usulan mentata kroni dalam sistem pemerintahan yang baik bagaimana? Ya sesuai kapasitas, selain kepentingan. Oh, misal orang si A bagus dalam konteks tenaga kerjaan, track recordnya bagus, tapi bisa dipegang dan komit terhadap kroni yang di atasnya. Never mind. Bukan suatu problem. Dia menjaga stabilitas kekuasaan kroni di atasnya, tapi dia juga mendistribusikan kebijakan itu sampai ke bawahnya. Kan lebih baik daripada hanya berhenti di 1, 2, dan 3. Itu kan hari yang terjadi. Berhenti di situ tuh. Yang lainnya kesusahan. Kita mau ke Sumatera aja apa Papua, mending kita keluar negeri. Tiket pesawatnya lebih murah. Malaysia, Singapura. Lebih murah. Misal ke Samarinda, lebih murah dari Surabaya ke Singapura. Padahal jaraknya lebih jauh ke Singapura. Kan ada kepentingan yang bermain. Ada tarif batas atas, tarif batas bawahnya ditentukan oleh mereka. Afturnya harus terserap dari mana. Itu kan terjadi. Bahkan yang kemarin dioplos, baru mau penyidikan, depo di Cirebon dibakar. Saya bilang dibakar ya, saya rasa ya. Bukan terbakar. Karena Kasus alasannya itu. Kasus itu. Gak lama setelah itu kan kebakar tuh yang di Cirebon. 2 depo besar itu. Nah, kalau kita ngomong alat buktinya, hilang lah. Yang namanya minyak dibakar menguap. Nggak bisa ditemukan lagi. Nah, kan terjadi. Yang sempat elit-elitnya terlibat adalah si A, B, C, D, E. Tapi setelah itu direvisi oleh aparat penegak hukumnya. Sebut saja Kejagung kan gitu. Awalnya si X bersaudara terlibat, tapi tiba-tiba direvisi, ternyata tidak terlibat. Muncul di media di spill, oh untuk biaya istri kelimanya di luar negeri, diberikan rumah termasuk uang tunai, $2. Itu kan terjadi. Berbisnis malahan. Tapi secara langsung maupun tidak langsung, yang terimplikasi atau terdampak adalah masyarakat. Kita beli ke Pertamina karena harganya lebih murah daripada yang lainnya. Si kerang dan si hijau kan gitu. Tapi hari ini kita juga mikir gitu. Akhirnya mereka taruh botol bedanya ini Pertalite pertama seperti apa.
lambat. Ketika ini sudah memuncak, pasti akan ada suatu perubahan. Entah perubahan itu di dalam kroni yang berkuasa atau di luar kroni yang berkuasa masyarakat ini. Nah, salah satu contohnya sudah terjadi di Pati. Kabarnya kan mereka yang berdemonstrasi yang menggerakkan itu adalah tim suksesnya bupati yang terpilih. Tapi salah satu tim sukses bupati terpilih yang namanya Yaya Guntur itu, oh tuntutannya sudah terpenuhi, tidak perlu berdemonstrasi. Tapi yang di lapangan mantan-mantan tim suksesnya yang lain tuntutannya sudah berkembang, mengimpeach bupatinya, sudah masuk di dewan. Katanya mau demo lagi. Nah, kita lihat perkembangannya. Dan ini pun juga sudah terjadi di Bone. Nah, ini kalau meratakan, kita lihat menarik ya dalam hal akademis ya. Wah, kok bisa merata? Apakah ada tokoh kuat di baliknya? Atau memang murni gerakan masyarakat dari civil society kah? Atau kelompok-kelompok masyarakat yang lain kah? Kan perlu dikaji. Karena keberanian masyarakat jika sudah memuncak, pasti akan memunculkan elit baru. Elit baru ini akan memunculkan kroni yang baru. Seperti di Perancis. Revolusi Perancis melengsarkan Louis XVI. Dilengsarkan di guillotine. Memunculkan Napoleon. Egalite, fraternité, apa satunya? Fraternité, liberté. Di mana egalitenya? Dia otoriter. Dibohongi kita sama Eropa itu. Di mana kesetaraannya? Dia lebih unggul. Ya kan? Kebebasannya mana? Masyarakat juga tetap dari pajak. Apalagi ketika menginvasi negara-negara Eropa lainnya. Ketika menginvasi Belanda dan Belgia dijadikan satu provinsi atau negara bagian oleh Napoleon dan dipimpin oleh keponakannya Louis Bonaparte. Sehingga kan kita juga terimplikasi itu oleh Prancis ketika itu karena menguasai Belanda dan Belgia yang dipimpin oleh Louis Bonaparte. Sini kita diperas oleh BUMN-nya mereka. VOC kan BUMN tuh perusahaan. Kita dijajah perusahaan sebelum dialihkan ke pemerintah Hindia Belanda ketika bebas dari Prancis. Nah, kroni Prancis kan cukup lama menguasai Belanda. Kita dikuasai kroni. Nah, hari ini kan kita dikuasai oleh orang-orang kita sendiri. Tata kelola yang terjadi stabil bagi mereka, tidak ke bawah. Nah, akhirnya banyak perlawanan yang muncul, percikan-percikan sudah mulai muncul. Jika stabilisasi dalam tata kelola kroninya terjaga, tidak akan muncul seperti ini. Ya, berikan masyarakat roti dan sirkus, maka semua akan selesai. Ya, siapa kata Caesar, Julius Caesar, ketika memberikan masyarakat roti dan sirkus, semua penolakan permasalahan dalam masyarakat selesai. Nah, itu kan tidak diberikan kepada kita. Makan susah. Mau nonton hiburan pun susah. Gimana kita mau nonton hiburan? Ke kafe nongkrong nggak ada musik hari ini. Karena kafe akan ditariki pajak oleh LMKN. LKMN atau LMKN? LKMN ya? Royalty. Bahkan sempat mengusulkan memutar musik-musik religi tetap dipajaki. Ini kan salah kaprah ya. Dalam segala konteks kita semua diperas. Bahkan nanti mungkin ya, kita nafas juga kena pajak nanti. Ngalah-ngalahin Tuhan. Kita nafas bisa kena pajak lama-lama. Semua hal dipajaki. Ya? Ya. Pengerusakan lingkungan ya. Karena kencing aja udah bayar kan.
Saya dengar musik aja pengusaha udah bayar. Kafe-kafe udah takut sekarang diprotes. Bahkan hotel, karena ada TV disuruh bayar royalti. Nah, kita ke hotel lihat TV kan juga jarang. Akhirnya banyak yang tutup setelah ini. Kalau terus-terusan begitu, tidak ada ratifikasi dalam hal kebijakannya, kalau tidak ada diperbaiki itu hancur semua ekonomi kita. Akhirnya kan ada perlu perubahan. Suara-suara dari orang-orang yang waras itu kan diperlukan. Nah, tapi salahnya kan orang-orang yang berpendidikan, yang berpakaian waras ini dalam konteks sosial, kebijakan, dan politiknya kan kurang waras. Sehingga masyarakat hanya diperlukan sebagai komoditi dalam hal konteks ekonomi, politik saja. Gitu. Nah, itu dari saya teman-teman ya. Kita ngalir aja. Gimana? Yuk. Ya, eh, sangat menarik ya dan cukup komprehensif ya terkait dengan kroni, pembedahan kata kroni. Ya menurut saya itu ya benar salah satu novelty gitu, Prof ya, Bung ya. Karena ya belum pernah menemukan gitu apa analisis terkait dengan kroni sekomprehensif itu. Ya. Ya mungkin langsung di kita ini ya diskusi interaktif ya. Kira-kira ada pertanyaan, sanggahan atau apapun, monggo. Ya, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya mungkin bukan pertanyaan ya, hanya sedikit. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin sedikit keliru pernyataan ketika akan terjadi si generasi emas di tahun 2045. Tapi mungkin di 2045 itu bukan lagi Masehi tapi Hijriah mungkin ya. Dan pernyataan terkait tentang kroni itu sendiri, saya rasa kenapa hal-hal seperti itu terjadi karena mereka yang kemudian berada di struktural, adanya mereka di posisi itu karena proses untuk mereka naik itu tidak gratis begitu. Kita tahu bagaimana proses demokrasi di negara kita, biaya untuk pendidik, biaya untuk politik itu ada salah satu kegiatan yang memakan banyak anggaran ataupun dana begitu. Mereka yang kemudian berada di struktural, yang awalnya berangkat dengan jargonnya pasti selalu dikatakan saya siap mengabdi katanya begitu. Tetapi nyatanya hanya hanya sebatas berhenti di lisannya begitu. Belum bisa terwujud 100% dalam bentuk tindakan. Ya memang sangat naif kalau seumpamanya kita berpikir mereka yang kemudian berada di struktural bisa mengoptimalkan tupoksinya, tetapi paling tidak yang kita harapkan tadilah ketika bagi-bagi roti ya semoga semuanya kebagian begitu, bukan hanya berhenti di ring satu, ring dua. Ya kita tahu lah proses bagaimana dana itu turun dari atas itu pasti ya sampai dengan ke bawah yang tadinya totalnya sekitar 100% sampai ke bawah mungkin hanya sekitar 10%. Ya kita paham akan hal itu. Tetapi ya yang kemudian diresahkan oleh masyarakat saat ini ya karena terlalu mencolok begitu terkait tentang kroni-kroni itu sendiri begitu. Ya mungkin kita yang kemudian berada di ranah akademik yang kemudian mereka yang melek akan hal-hal seperti itu sudah waktunya kemudian kita menyuarakan bahwasannya harus ada yang berbicara begitu. Ya mungkin ya diskusi ini bukan sesuatu yang sia-sia menurut saya. Justru karena
ini rasa kepedulian kita akan bagaimana kondisi perpolitikan negara kita pada saat ini, paling tidak jangan menjadi masyarakat yang cuek lah. Ya kita memang tidak merasakan langsung apa dampak daripada tidak meratanya distribusi kue tadi, tapi paling tidak kita yang kemudian tidak terdampak lebih parah, kita peduli dengan masyarakat yang kemudian merasakan ya penderitaan lebih daripada kita begitu. Tapi ada yang kemudian sedikit mengganjal ini di saya. Dalam konteks hal yang spiritual saja, ketika dalam hal kebaikan maka didahulukan dirimu dan keluargamu. Saya rasa hampir mustahil kita memutusnya namanya rantai nepotisme itu. Sedangkan ketika kita berkuasa, pasti secara nggak langsung kita akan mendahulukan yang namanya keluarga-keluarga kita. Tetapi pertanyaannya, paling tidak ketika kita mendistribusikan kekuasaan kepada keluarga kita mempersiapkan mereka yang benar-benar kapasitasnya mumpuni untuk berada di struktural itu. Bukan hanya sekedar menaruh, kemudian hanya menjadi sampah residu yang tidak memiliki kontribusi apa-apa, dan itu yang dikhawatirkan. Ya paling tidak harusnya membukalah kontestasi itu bukan hanya tentang keluarga saja. Bisa jadi banyak yang kemudian lebih kompeten dan lebih memiliki kapabilitas bisa untuk mengemban sesuatu tugas itu sendiri begitu. Ya mungkin itulah sedikit pertanyaan. Ya pertanyaan saya kenapa ya kalau jadi sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya nepotisme itu diputus? Sedangkan dalam konteks ya religius saja ada hal seperti itu. Itu dari beberapa kemudian menjadi pertanyaan besar juga menurut saya. Jadi sebenarnya di ranah apa yang kemudian tidak ada hal-hal seperti itu? Ya kasarnya berbicara di ranah yang kemudian kita terkesan kayak pondok pesantren saja saat ada gitu. Apalagi yang kemudian dalam konteks yang negara yang begitu luas begitu. Ya mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oh, boleh, terserah. Ya mungkin ini ya langsung apa namanya kita interaksi gitu. Jadi Santai aja. santai aja gitu. Oh iya. Ya mungkin ada tanggapan dulu nih sebelum akhirnya nanti dijawab oleh pemateri. Tanggapan dari Bung Mujib gitu selaku anak pemerintahan itu gimana menyikapi hal itu? Ya Untung silakan. Pemerintahan. Oh, MM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, Eh, Sebenarnya pada malam hari ini materinya itu sangat dalam judulnya itu sangat mengganggu pikiran saya begitu kan. Tetapi apa yang saya sampaikan nanti semoga dapat ditangkap gitu. Pertama soal kroni ini kan sebenarnya bentuk kumpulan orang-orang gitu kan yang memiliki hubungan eh, sesama persahabatan begitu kan. Dan tentunya itu tidak lepas dari kepentingannya masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Bung Angga ya, bagi saya itu menggambarkan suatu permasalahan yang sebenarnya terjadi dan sangat terjadi dan sangat dirasakan oleh kita semua itu kan. Eh, Oleh karena itu saya ingat tentang apa yang saya baca di ini baru saya baca ya tentang konsep apa nasionalisme, konsep negara itu kan. Itu menceritakan eh, kisah Soekarno kan ketika ingin mempersatukan masyarakat. Itu tidak lepas dari kontra oleh elit-elit partai itu sendiri. Nah, demikian kalau kita mengkaitkan secara apa? Secara
apa tadi kroni ini kan, itu gambarannya tuh saat ini pemerintah bersatu gitu kan, tetapi konteksnya itu sangat negatif bersatunya karena mereka mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Eh, Kalau saya menyampaikan secara 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 spesifik lah gitu. Sebenarnya kroni ini kan sudah melalui tahap pendidikan begitu kan. Apa yang kita sering-sering klaim itu tindakan demikian sangat tidak terpuji. Artinya kan berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang menjadi ganggu di pikiran saya ini, saya merasa skeptis terhadap perubahan itu sendiri. Karena eh, ya apa yang saya sampaikan tadi kan kronikon itu sudah melalui tahapan pendidikan. Katanya pendidikan itu sudah menggambarkan atau pencerahan masyarakat, tetapi buktinya tidak itu. Persoalannya itu bagaimana pemerintah itu atau masyarakat memiliki apa ya, tahapan yang kebetulan jiwa yang sejati itu kan, agar agar konsepan kedaulatan rakyat itu tetap kita teguhkan gitu kan. Begitu mungkin ya. Pikir itu dari saya. Baik, ya mungkin satu orang lagi ya untuk berbicara terkait dengan kroni ini. Ya mungkin, iya banyak orang juga nggak apa-apa ya. Mungkin dari teman-teman hukum, Mas Wildan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mengenai yang telah disampaikan Bung Angga mengenai kroni dan juga permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di Indonesia pada sekarang, yang mana lebih mementingkan kekuasaan dan tidak melihat bagaimana dampak ke depannya terhadap apa yang telah dilakukan kepada penguasa tersebut. Eh, Sehingga tadi telah dijelaskan bahwasanya itu memberikan makan gratis padahal orang tuanya sampai tidak ada lapangan pekerjaan. Ini kan merupakan suatu logika yang salah uh, yang diterapkan. Padahal lebih baik suatu lapangan kerja dibuatkan sehingga anak-anak bisa diberikan makanan. Nah, sekarang ini kroni ini kan ibaratnya itu kumpulan kumpulan seorang yang ada campur tangan terhadap pemerintah ini. Entah bagaimana, entah ada dari segi agama, malah ada juga uh, dan lain-lainnya, ada setiap bidang tuh ada kroninya. Nah, permasalahannya sekarang gimana ketika kita memposisikan kita ada di dalam kroninya tersebut, gimana kita ngatur uh, supaya uh, ketika kita di posisi itu memiliki dampak yang baik buat kedepannya, gitu. Buat supaya negara Indonesia ini tidak menjadi ngelantur-ngelantur ke sana sini. Ibaratnya ke sana sini ada demo, ada permasalahan yang itu akan berkelanjutan terus ya. Ya mungkin dari saya kayak gitu aja. Ketika kita posisinya berada di kroninya tersebut, bagaimana kita supaya bisa bisa mengatur dan memanfaatkan posisi kita di dalam di sana gitu. Nah, ketika kita tidak mendapatkan kekuasaan juga di dalam kroni tersebut, kita juga nggak bisa memberikan apa yang terbaik gitu. Ketika kita posisi cuma sebagai rakyat biasa, nah kita cuma bisa keluar-keluar tanpa adanya perlakuan secara fisik gitu, tanpa adanya dampak, gitu. Cuman bisa demo-demo saja gitu. Antara orang-orang di atas tidak mengiyakan atau tidak
apa namanya? Ya tidak gubris lah, tidak merespon apa yang terjadi pada masyarakatnya. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman gazebo ada yang mau berbicara? Monggo, Gus Musawir. Oh, lanjut dulu. Oh ya, saya sedikit menanggapi terkait dengan pemateri tadi ya. Kroni ini akan selalu menjaga kursi rajanya gitu. Oh, itu saya jadi teringat tentang karib saya, teman saya, yang mana dia itu berada di satu organisasi tertentu. Nah, di organisasi ini dia dididik secara ideologis, secara literatur dan lain sebagainya. Akhirnya dia membaca bahwa saya akan menjadi advokat gitu pada saat itu teman saya ini. Ketika dia ingin menjadi advokat, dia melihat seniornya, kakak tingkatnya ini di dalam organisasi itu sudah menjadi advokat gitu. Akhirnya dia melipir atau mampir gitu untuk ikut atau setidaknya belajar gitu. Bagaimana sih cara menjadi advokat dan lain sebagainya gitu. Selama bertahun-tahun dia belajar, berbulan-bulan dan lain sebagainya, ikut terus gitu. Bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh advokat dan lain sebagainya gitu. Namun di satu ketika ibunya sakit dan mengharuskannya pulang gitu. Akhirnya dia pulang dan tidak melanjutkan untuk eh, belajar kepada seniornya ini. Selama bertahun-tahun akhirnya dia tidak lagi melanjutkan gitu. Dia sudah eh, mencari pekerjaan lain gitu, mencari pekerjaan di PT ini, PT itu dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ketika berada di posisi manajer misalnya, teman saya sudah berada di posisi manajer, dia melihat seniornya itu masih berada di posisi yang itu dan tidak mau sama sekali untuk digantikan oleh adik-adiknya, junior-juniornya di dalam organisasi, junior-junior organisasi gitu. Saya ketika, oh ternyata kroni mengejamkan itu, tidak mau digeser kursi kursi kekuasaannya itu. Ya, makin tersadarkan bahwa dengan kalimat Bung Angga tadi, ya ketika duduk di sini kita, ya pasti ada yang unggul di antara kita. Entah itu secara intelektual, finansial, dan lain sebagainya. Memang apa namanya kesetaraan, terus equality dan lain sebagainya itu apakah bisa diraih, digapai, atau kita hanya mendistribusikan sesuai dengan hierarki kroni itu tadi. Ketika distribusi itu sampai kepada titik terbawah dan akhirnya masyarakat itu tadi dimanjakan dengan roti dan sirkus dan bungkam akhirnya gitu dan tidak terjadi percikan-percikan itu tadi gitu. Ya mungkin bisa ditanggapi dulu oleh pemateri gitu terkait dengan tanggapan dari teman-teman tadi. Ya monggo Bu. Udah. Hmm. Karena mungkin apa? Lupa. Sultan. Bu Sultan, Mujib sama Wildan. Jadi untuk Bung Sultan dahulu ya. Karena kata Bung Anas kan di minggu depan ada Bung Omar. Disertasinya akan tentang nepotisme. Saya juga mengutip beliau gitu. Bahkan untuk mengembangkan nepotisme yang terjadi dalam kronis seperti apa. Nepotisme, jujur harus saya katakan, susah untuk dihilangkan. Kemungkinan bisa. Misal, kita mau fasilitas terbaik untuk anak-anak kita dalam konteks pendidikan. Wajar kan? Disekolahkan di sekolah yang paling bagus, memiliki pendidikan yang bagus.
melakukan segala cara, entah itu dia lewat jalur yang umum atau dari belakang. Nepotisme yang terjadi karena saudara. Dengan harapan jika bapaknya pengusaha, anaknya yang akan meneruskan. Nah, kalau konteksnya dalam hal pemerintahan atau politik, jika bapaknya jadi penguasa, dia akan mempersiapkan anaknya. Sehingga anaknya mungkin ketika dikatakan belum siap, dia magang atau portable dulu lah jadi wakil kan gitu. Dengan harapan bisa menjadi penguasa ke depannya. Itu kan terjadi di banyak lini ya. Makanya saya katakan nepotisme sangat terkait erat dengan kronisme. Sehingga ketika memunculkan suatu elit, elit ini akan mencoba mempertahankan pengaruhnya dari orang yang bisa dia pegang. Peluang besarnya adalah tali sedarah. Kan terjadi seperti itu. Kalau tidak adalah orang yang sangat bisa dia pegang dalam jajaran di luar tali sedarah. Nah, itu kan juga terjadi misal kayak di militer kan terjadi seperti itu. Yang menduduki posisi jabatan X adalah kalau tidak bisa anaknya adalah bawahannya atau lawannya. Nah, itu kan terjadi. Wah, diangkatlah pemimpinnya, jajarannya adalah grupnya, kroninya. Tidak ada sedarah. Mungkin satu liting, satu angkatan ketika masuk aparat. Itu kan terjadi. Sehingga kalau akhirnya memunculkan suatu elit, elit ini akan mentata kelola elit dan juga akan mentata kelola politik. Jadi akan melakukan politik governance dan juga elit governance. Sehingga kemudian itu terjadi akan memunculkan elit capture. Jadi inilah lahannya untuk kelompok elit ini dan ini lahannya untuk kelompok elit di bawahnya. Itu akan dalam struktur itu akan terjadi seperti itu. Sehingga secara ismnya kronisme itu berjalan dan secara orangnya kronistik itu terlaksana. Sehingga kalau dari Bung Mujib, bagaimana ya? Jadi intinya yang Bung Mujib tadi agak lupa saya. Pendidikan. Ya, dalam konteks pendidikannya, jadi kroni-kroni ini akan mempersiapkan ya dalam konteks pendidikan orang-orang yang dia bakal meneruskan untuk menguatkan posisi kroni yang berkuasa itu akan memiliki fasilitas yang lebih baik ya baik itu anaknya maupun anaknya grupnya kelompoknya ya itu akan diposisikan lebih baik daripada kita yang di luarnya. Nah, itu kan terjadi kalau kita ngomong dalam demokrasi itu sebenarnya bisa untuk memutus kroni. Tapi kan susah ketika itu sudah masuk unsur sosial. Ketika uang sudah bermain, kebutuhan masyarakat terpenuhi sebenarnya tidak dalam 5 tahun sekali. Mereka lagi-lagi yang berkuasa. Itu kan terjadi. Nah, ya family-family ini yang berkumpul menjadi suatu klan. Klan. Kalau kita ngomong di Konoha kan banyak klan. Ya kan? Ini yang pegang aparat keamanan, ini yang pegang intelijen, ini yang pegang pemerintahan. Kan klannya ada itu. Ya Uchiha pegang aparat keamanan, intelijen siapa? Itu kan terjadi. Ya, tidak ada beda tuh tentang pemerintahan Indonesia. Ini pegang aparat, ini pegang bisnis, ini pegang pemerintahan. Itu kan terjadi. Jadi nepotisme kembali ke Bang Sultan ya tidak bisa dipisahkan baik dalam konteks pendidikan menyambung mewujud sangat terkait erat nepotisme untuk mewujudkan kroni itu. Nah saya kembali bahwa basically dari kronios yang bertahan lama atau lama intinya ketika kroni terbentuk dia akan memposisikan bertahan lama jadi akan susah untuk dijatuhkan.
pasti akan susah untuk dijatuhkan. Nah, ini pun yang terjadi. Apakah ketika, mohon maaf, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, dilengsarkan, apakah kroninya hilang? Tidak. Tidak kan? Tetap ada sampai hari ini. Tapi pemerintahan Soeharto menghilangkan kroni Soekarno. Terjadi stabilitas dalam kekuasaannya terjaga. Lalu dari Bung Wildan apa? Apa tadi Bung? Itu ketika kita memposisikan eh, kita di dalam kroni tersebut, gimana apa tuh Merubahnya. yang merubahnya, idealnya apa yang ditinggalkan, apa yang dilakukan. Begini Bung, ketika kita mau menghapus kroni yang sudah ada, secara otomatis kita akan memunculkan kroni baru. Iya tidak? Karena tidak akan ada yang sejajar. Tidak akan sejajar. Mana ada bentuk pemerintahan yang dipimpin secara egaliter? Tidak ada. Mau kolektif kolegial seperti Swiss. Setiap kemenangan periode 5 tahun sekali, setiap tahun kepala negaranya berganti. Tetap ada yang berkuasa toh. Kan tetap ada. Baik itu dalam dasarnya adalah sosialis, marxis, liberalis, apapun itu tetap ada yang berkuasa. Nah, salah satu caranya mau menghapus atau menjatuhkan kroni yang sudah ada, ya salah satu seperti kata Soekarno, Samenbandeling van alle revolutionary krachten. Jadi mengumpulkan semua kekuatan revolusioner untuk menghapus, melawan. Dari mereka yang berkuasa pun juga bisa. Tapi otomatis akan memunculkan kroni-kroni baru. Yakinlah itu akan terjadi. Misal kita akan menjatuhkan pembedaan sudah ada, otomatis akan ada satu orang yang menjadi pemimpin. Iya tidak? Mau konteksnya presidium, sejajar, tetap akan ada yang lebih menonjol. Hukum alam. Ya primus inter pares kembali lagi. Siapa yang kuat akan yang berkuasa. Jadi kalau kita ngomong egality seperti kata Begundala Waru ya. Mungkin tahu secara equal egality bisa terbentuk. Itu kan cita-cita. Cita-cita yang ada. Ya, jadi hipotesa saya adalah bagaimana mentata kelola kroni ini agar stabil. Tidak ada penindasan di dalam kroni. Di dalam tata kelola kroni. Hari ini kan yang ring satu menindas bawahnya, bawahnya menindas bawahnya. Yang ketiga terakhir menindas masyarakat yang lebih luas. Masyarakat itu kroni juga. Masuk kroni. Kalau kita menjadi suatu perkumpulan yang besar, hari ini kan kita masih sendiri-sendiri. Hari ini kita bisa dikatakan suatu kroni. Kroni majelis kahfi. Tapi kan kita tidak dalam satu rahim toh. Kita bukan nepotisme gitu. Tapi kita satu kroni. Kita memunculkan gerakan yang lain, kita misal menggandeng organisasi yang lain, HMI, PMI maupun GMNI. Berkompromi kan, akan membentuk kroni yang lebih besar. Ada perwakilan-perwakilan dari masing-masing kroni tadi untuk berkumpul. Akan memunculkan elit toh. Dari perkumpulan perwakilan-perwakilan itu menggerakkan massa, akan muncul pasti yang lebih menonjol untuk menghapus kroni pemerintahan yang sudah ada. Nah, ketika kroni pemerintahan yang sudah ada terjatuh, kroni yang melawan ini berkuasa, membentuk kroni baru. Itu siklusnya. Tapi kan kita bisa memanage tata kelola itu agar tidak terjadi penindasan lah. Ya, kalau kata orang Jawa kan rasa itu dinamakan rasa sarining sasmita kan. Jadi segala hal sesuatu itu kan perlu rasa, sehingga ketika kita mau menindas,
kita bisa introspeksi diri. Hari ini kan nggak, yang penting kebutuhanku tercukupi, urusan orang lain atau di luar grup saya, kelompok saya, kroni saya, persetan. Itu kan yang terjadi. Kita di sini mungkin tadi, nggak mungkin ya, sudah terjadi makan nasi kotak dan makan bareng-bareng. Tapi Sri Mulyani kan masih bisa makan bistik dan stick kan gitu. Kita kan nggak bisa sih. Itu kan yang terjadi. Tapi kan dikasih stick kita menolak loh. Ya, Karena bukan selera kita. Lidahnya nggak cocok. Mual-mual ya. kan seperti itu. Pasti susah untuk dilepaskan dari nepotisme. Jadi itu akan terjadi kompromi. Grup nepotisme A, B, C, D pasti akan membentuk kroni. Ya, seperti ya nepotisme yang mohon maaf sebelumnya, nepotisme yang terjadi di pondok A, B, C, D akan membentuk kroni di dalam lingkup organisasi keagamaan yang lebih besar. Nah, organisasi keagamaan yang lebih besar akan berkompromi dengan kroni yang lebih besar lagi, yang lebih berkuasa, pemerintah. Itu kan terjadi. Saya tidak sebutkan organisasi apanya ya, tapi kan itu terjadi. Dan juga seperti kelompok-kelompok pengusaha, kan ada katanya grup naga, grup kepiting, wah grup-grupan semua sekarang akan berkompromi. Grup haji kan ada itu di Kalimantan, akan membentuk kroni, berkompromi dengan kroni yang berkuasa, kan terjadi. Sehingga ada menteri grupnya ini, menteri grupnya ini, menteri grupnya ini, ada toh. Susah untuk dilepaskan dari nepotisme dan di luar kroni yang berkuasa. Dilengsar kan, melakukan perlawanan. Ketika sudah lengser, yang berkuasa kroni baru. Solusinya adalah seperti itu tadi, mentata kelola kroni, setidaknya meminimalisir penindasan di luar kroni atau kroni di bawahnya. Nah, itu kan penting. Nah, masyarakat jadi komoditas kroni hari ini. Tata kelola ini kira-kira dalam bentuk apa? Regulasi kah, undang-undang kah, perpu kah, atau konstitusi kah? Jika konstitusi saja Bu, itu bisa kemudian atas nama darurat konstitusi itu bisa digagalkan. Bagaimana majunya Gibran kapan hari ini? Tata kelola kroni ini dalam bentuk apa? Kira-kira. Jadi gini, Bung Anas, kalau saya perhatikan dengan seksama ya, kalau kita mau bentuk itu dalam perpu, wah itu akan menggoyahkan stabilitas secara politik pemerintahan. Kalau kita memperpukan tata kelola kroni, kalau undang-undang kan saya rasa susah ya. Tapi untuk merubah sistem politiknya, tidak lagi demokrasi yang hari ini liberal, toh, suara mayoritas, ya kan bisa jadi tawarannya adalah demokrasi terpimpin, toh. Jadi perwakilan secara mufakat dari masyarakat diwakili di atasnya, kemudian memilih yang di atasnya lagi sesuai kebutuhan yang di bawahnya, itu kan bisa. Jadi kan tidak harus talian sedarah dan tidak harus membentuk kroni yang di atasnya. Ya, bukannya kroni ini adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Kronisme ini kan sepanjang hidup manusia itu sudah ada kroni. Artinya Jean-Jacques Rousseau misalnya, dulu itu manusia berperang atas nama suku, lalu kemudian bergeser, perangnya tidak lagi atas nama suku, lagi metamorfosis lagi, perangnya bukan atas nama tapi atas nama nation. Dan hari ini sebenarnya ini adalah mengulang
karena sejarah itu siklus. Siklus, ya kronisme itu ya sama dengan apa namanya tribalisme di era kesukuan ketika manusia masih belum mengenal peradaban yang nomad itu kan rivalitas antar suku, rivalitas antar kroni, terus bukannya kronisme itu tata kelola kronisme gitu kan ya, misalnya itu kan ya. Saya nggak tahu kronisme ini apakah selalu dimaknai peyoratif atau bisa kemudian dimaknai positif. Ketika kronisme itu dimaknai peyoratif, maka apakah kejahatan yang dikelola dengan baik itu juga nanti hasilnya sama kayak kronisme yang dikelola dengan baik kok, dalam struktur pemerintahan. Ini bukan bentuk normalisasi kan, Bung? Tata kelola kronisme ini, Bung. Tidak. Gimana, Bung? Gimana? Itu kan Anggap ini ujian disertasi, Bung. Karena ini adalah novel disertasi, Bung. Gimana, Bung? jadi untuk tawaran dalam, saya rasa Bung ya, kenapa tadi terpimpin itu? Karena untuk menjatuhkan yang terpimpin ini, kita akan membentuk terpimpin yang baru. Sama halnya dalam liberal itu, Bung. Jadi kalau kita kaitkan nation kemudian masih kesukuan, kroni yang ada itu terjadi nepotisme. Wah, itu nanti akan dijelaskan lebih dalam minggu depan tuh sama si Omar tentang nepotisme. Karena kan ketika orang menjadi suatu komunal, misal di Nusantara tadi saya sebutkan dalam Primus Inter Pares tadi, di dalam lahan A sama lahan B, babi ada di lahan A, dikejar oleh suku A, tapi babinya sampai lahan B. Bukan. Itu miliknya babi itu miliknya suku A atau suku B? Tergantung perspektifnya toh. Akhirnya kan terjadi perang. Ketika terjadi perang, di mana banyak membunuh atau menjatuhkan korban, kalau dulu kan biasanya diambil kepala atau rambutnya digantung di senjata, yang kuat, digoloknya, akhirnya muncullah kebangsawanannya. Ketika muncul kebangsawanannya, yang terjadi adalah nanti ketika dia memimpin, yang akan meneruskan adalah anak-anaknya. Itu kan yang terjadi. Nah, kalau dalam konteks negara, tawaran yang jelas, konteksnya seperti apa, semua bisa, Bung. Dalam konteks kenegaraan, sistem pemerintahannya seperti apa. Yang penting tata kelola kroninya. Yang perlu ada perhatian khusus. Tidak terjadi yang tadi sudah saya sebutkan, penindasan dari kroni yang nomor 1, 2, 3 sampai ke masyarakat. Penindasan tidak terjadi. Minimal diminimalisir lah. Tidak seperti di hari ini. Karena ketika kita ngomong siapa yang berkuasa, pasti akan mencari keuntungan untuk memposisikan kekuasaannya. Tapi setidaknya ketika dia berkuasa, dia bisa memfasilitasi kebutuhan tingkatan-tingkatan di bawahnya. Makanya elit yang tumbuh di dalam suatu kroni itu juga dipengaruhi dalam siklus sirkel sosialnya. Nah, kalau elit-elit di dalam kroni yang berkuasa bergumul dengan orang-orang alim, dia kan tidak menjadi zalim. Harusnya kan seperti itu. Tapi ketika orang-orang alim masuk ke kroni yang berkuasa, sadar nggak sadar dia akan menjadi zalim. Nah, perspektif itu kan yang dibalik. Tadi bagaimana caranya untuk menjatuhkan kroni yang sudah ada ini? Ya kita ketika menjatuhkan kroni yang sudah ada, kita akan memunculkan kroni baru, Bung. Dengan tawaran konsep tata kelola kroni yang sudah saya sebutkan tadi. Kan seperti itu.
Monggo-monggo jika ada tanggapan. Santai aja sambil ngalir. Saya- saya- ada titik terang ya masalah kroni-kroni ini. Iya, saya masih belum ada titik terang tentang kroni-kroni karena yang saya tangkap eh, di materi ini hanya tentang urusan apa ya, urusan yang mendasar itu kan, bagaimana membentuk kesadaran kroni tersebut gitu kan. eh Menjadi pertanyaan secara tiba-tiba ini dalam struktur pemerintahan ini kan ada banyak peran itu kan. Eh, Misal ketika Menteri Pendidikan ini memiliki visi yang berbeda dengan kroni-kroni lainnya begitu. Anggap saja Menteri Pendidikan ini adalah kroni-kroni yang baik gitu kan. Apakah bisa eh, Menteri Pendidikan ini membentuk kebijakan yang independen itu kan? Artinya fokus pada hal yang dasar pendidikan begitu. Mungkin itu kira-kira Bu. Jadi ini, apakah ada standar independen? Iya, itu. Kita bebas dalam bersikap. Kita bebas dalam bersikap pun juga ada standar yang diatur oleh perundang-undangan. Kita lahir pun sudah ada norma. Kalau makan pakai tangan kanan, kaki nggak boleh di atas meja. Apakah independen sejak lahir? Merdeka sejak lahir? Jangankan sejak lahir, sejak dalam pikiran pun enggak. Ya, toh. Jadi kalau kita ngomong dia independen, dalam beberapa konteks bisa dikatakan ya, misalnya sesuai kepentingan masyarakat. Tapi kan pasti harus ada bisa menguntungkan kroni di atasnya yang sudah memberikan posisi dia sebagai Menteri Pendidikan. Pasti kan ada, harus mengakomodir kepentingan kroni di atasnya. Nah, kepentingan inilah yang setidaknya tidak menindas masyarakat sebagai komoditas kebijakan pemerintah. Nah, itu kan yang hari ini agak susah ya. Meskipun ngomong Menteri Pendidikan adalah seorang akademisi. Wong di akademisi saja juga sudah membentuk kroni-kroni di kampus-kampus. Siapa yang berkuasa? Nanti ditata siapa yang jadi pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini. Kan sudah juga. Tapi setidaknya bisa mengakomodir stabilitas itu terjadi dan bermanfaat terdistribusi bagi semua mahasiswa. Itu kan yang penting. Tidak menitik beratkan pada salah satu kelompok. Harusnya kan seperti itu. Kalau kita tarik ke pemerintahan ya, kan seperti itu. Siapapun yang berkuasa, jika bisa mencukupi kebutuhan mereka yang dikuasai. Nah, itu kan yang agak berat. Keserakan itu, dan nafsu manusia itu, elit kan manusia. Kalau dia tidak bernafsu kan, ya bukan manusia lagi. Kan seperti itu. Ya, kroni-kroni ini di dalamnya elit-elit yang memiliki nafsu. Nafsu untuk berkuasa, mencukupi kebutuhan kekuasaannya. Yang dikuasai juga memiliki nafsu untuk tercukupi kebutuhannya. Nah, inilah yang harus diselaraskan. Gitu. Kalau saya tadi ngomong demokrasi terpimpin, ya menurut saya paling mudah karena strukturnya lurus. Tapi di semua sistem bisa, asalkan distribusi kebutuhan-kebutuhannya dengan tercukupi. Kalau tidak tercukupi kan ada percikan-percikan perlawanan seperti di Pati, Bone dan sebagainya, Raja Ampat dan sebagainya. Pulau Rempang, apa Rempang ya, yang di Kepulauan Riau, Komodo.
Orang lihat, wah Komodo bakal dibangun menjadi wilayah pariwisata global, mendunia. Ini harus menyingkirkan masyarakat lokal. Nah, ini kan tidak selaras ya dengan masing-masing kebutuhannya. Mereka yang berkuasa, kebutuhannya tercukupi. Tapi yang dikuasai kan tidak. Kecuali yang dikuasai, kebutuhannya tercukupi. Yang berkuasa, kebutuhannya juga tercukupi. Stabil. Tata kelola kroni dalam pemerintahan akan berjalan dengan baik. Siapapun nanti pemimpinnya. Dan membudayakan itu terus-menerus. Ya, tidak masalah menurut saya. Yang jadi masalah kan keserakahan itu terjadi. Wah, saya kemarin sudah modali banyak jadi kepala negara. Harus balik dong modal saya setidaknya. Atau kalau bisa 2 kali lipat dari modal awal kan gitu. Ya, karena kroni atas itu kan diplomasinya kan resource mana saja yang bisa dikuasai. Itu. Nggak peduli di bawahnya. Ini hanya menjadi komoditinya saja. Begitu. Solusinya adalah demokrasi terpimpin. Ini biar panjang aja saya pantik demokrasi terpimpin. Ini kan karena Bung Asya yang pertama. Apakah ini tidak sama dengan darurat demokrasi? Apa? Darurat demokrasi. Atas nama darurat demokrasi, apa ini? Oke. Atas nama darurat demokrasi, lalu kemudian kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan, itu kemudian distigma sebagai kelompok subversif, Bro. Sehingga kemudian presiden bisa melahirkan apa namanya impres, ya, presiden bisa melahirkan perpres atau perpu bisa jadi, ya. Artinya kroni-kroni yang dianggap membahayakan, padahal sebenarnya kroni-kroni yang di luar kekuasaan itu adalah tujuannya adalah menjadi penyeimbang kekuasaan agar tidak menjadi kekuasaan yang menindas, maka perlu ada keseimbangan, check and balance gitu kan ya. Maka dalam konteks ini saya memaknai demokrasi terpimpin itu ujung-ujungnya sama dengan darurat demokrasi. Darurat demokrasi itu ditulis oleh Agamben ya. Selalu dalam apa namanya berbagai eksemplar perpolitikan di Indonesia itu ya ketika presiden melahirkan kepres, inpres dan lain sebagainya itu sesungguhnya adalah bentuk-bentuk mekanisme darurat demokrasi. Terus selain itu, Bung, irisan kronisme dan meritokrasi. Misalnya ya, jadi gagasan-gagasan meritokrasi ini kan sesungguhnya sebagai bentuk lagi-lagi ada kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok profesional yang sesungguhnya dia tidak dapat kue kekuasaan, ya, karena dikuasai oleh kroni-kroni yang ada di kementerian misalnya. Bahkan kalau kita lihat porsi kementerian itu kan lebih banyak kronisme daripada meritokrasi, apa Bung? Yang mana kementerian itu diisi oleh partai kuning, partai merah, gitu kan ya, partai hijau, gitu kan ya, yang sesungguhnya itu adalah kepentingannya kroni lagi-lagi adalah kepentingan kroni, gitu kan ya. Lah, kelompok-kelompok yang merasa expertise untuk menangani beberapa kementerian, misalnya, terus saya expertise di bidang hukum, gitu kan ya, maka sesungguhnya ya
harus jadi menteri itu adalah profesor hukum. Ya. Oh, ini ada expertise di bidang ekonomi, maka yang jadi menteri perekonomian adalah dari profesor ekonomi. Ada expertise di bidang kesejahteraan sosial, maka yang jadi menteri itu adalah dari sosiologi misalnya dan lain sebagainya. Nah, apakah dalam disertasinya Umar itu disebutkan itu bahwa alih-alih misalnya menyuarakan tentang demokrasi yang mengatasnamakan meritokrasi, sesungguhnya itu adalah bentuk protes, itu kan ya, bentuk protes dari kalangan expertise ketika mereka tidak mendapatkan kue kekuasaan, maka cara masuknya adalah ya mengusung gagasan-gagasan meritokrasi itu. Nah, ini saya pikir pertanyaan ini penting, bukan hanya dijawab oleh Bung Angga. Di sini ada Prof. Rian, ada Gus Mus, ada Gus Fadil, dan lain sebagainya, yang bisa memperkaya perspektif kita, gitu kan ya. Mungkin itu, Bung Angga dan teman-teman, dan Bung Rocky sebagai moderator. Oke, saya ini tanggapi. Kalau kita ngomong demokrasi, Bung, mungkin Bung Anas bilang darurat demokrasi. Bung, demokrasi saja menurut saya sudah darurat, Bung. Kita kita menerapkan demokrasi aja sudah darurat itu. Gimana? Segala sesuatu konteks Barat, konsep-konsep Barat kita terapkan itu. Hak asasi manusia, demokrasi, muncul hari ini feminisme. Makanya kalau terbit diserang oleh feminis-feminis ini. Nggak ada ini. Nah, jadi konteksnya harus bagaimana? Ya tadi kembali, jika semua kebutuhan tercukupi, akan tidak terjadi percikan-percikan perlawanan. Seperti Omar juga menyebutkan, jika kita melihat nepotisme Indonesia itu melihat nepotisme buruk, tidak semua nepotisme itu buruk. Ada sisi positifnya. Omar menyebutkan itu. Ketika kita mau mempersiapkan anak kita dengan memfasilitasi pendidikan yang lebih bagus untuk apa namanya menggantikan posisi di usahanya bapaknya, itu kan bagus juga. Itu kan bagus juga, Bang. Tidak ada buruknya. Dan itu juga susah untuk dihapuskan. Kecuali ketika anak kita lahir suruh cari makan sendiri, ya tidak terjadi nepotisme itu. Kan tidak akan survive tapi. Secara lahir ya nepotisme itu terjadi sadar tidak sadar. Saya diskusi panjang sama Omar itu. Sehingga pasti kronisme tidak bisa dilepaskan dari nepotisme. Karena sehingga nepotisme salah satu keluarga terbentuk, dia akan berkompromi dengan keluarga-keluarga lainnya untuk menguatkan posisi keluarganya. Misal dalam hal bisnis. Pasti akan berkompromi dengan nepotisme-nepotisme yang lain. Sehingga akan membentuk kroni itu. Nepotisme-nepotisme ini. Ya sama seperti halnya partai. Alangkah baiknya memang jika seperti Bung Ana sebutkan, Menteri Sosial diisi oleh Profesor Sosiologi, Menteri Dalam Negeri diisi Profesor Pemerintahan, kan gitu. Menteri apa Pendidikan diisi oleh Profesor Pendidikan. Selayaknya kan seperti itu. Tapi perlu dicatat, ketika dia diberikan porsi jabatan, dia akan tetap memfasilitasi kebutuhan ataupun kepentingan dari yang memberi jabatan. Saya rasa tidak mungkin tidak, Bu. Pasti itu. Siapa akan didudukan di jabatan, misal Menteri Pendidikan, yang banyak diulik oleh Bung Mujib. Pasti akan tetap memfasilitasi kepentingan yang memberi jabatan. Iya toh. Wah, hari ini rapat, pasti langsung menghadap. Apakah ada menteri yang dipasang
di dalam kroni pemerintahan itu yang tidak nurut sama presiden? Kan tidak ada. Kan tidak ada. Mau nggak mau pasti menurut, Bung. Maka dari itu memfasilitasi kebutuhan di setiap step atau tingkatan kroni itu yang harus terkorelasi sesuai kebutuhan mereka agar tidak terjadi percikan-percikan perlawanan seperti yang terjadi di masyarakat. Kalau masyarakat mau menjatuhkan kroni yang berkuasa, ya pasti akan membentuk kroni baru. Begitu terus itu akan terjadi. Tapi akan bertahan jika kebutuhan masing-masing tingkatan kroni sampai ke masyarakat tercukupi. Nah itu. Sebenarnya tentang masyarakat apa itu? Masyarakat tidak akan protes ketika roti dan siklusnya terpenuhi. Ya seperti pangan mereka memadai, terjangkau bagi mereka, pekerjaan ada, ekonomi stabil, kan tidak akan ada protes. Tapi seringkali saya dibantah di kelas juga ketika hanya sebagai itu seperti tanda tangan ya. Anggap aja intinya kita diberikan itulah itu kan, diberikan makanan ya kita diam. Artinya itu suatu kebijakan yang pembungkaman itu kan. Iya roti itu. Hah? Itu pembungkaman itu kan. Iya. Artinya kalau kita mau berharap sedemikian ya kita pasti dijadikan apa ya? Dijadikan ya bahan main-mainan sama masyarakat begitu, sama pemerintah begitu. Nah, ya makanya dalam perasaan skeptis saya ini ya nyata itu kan tidak ada perubahan yang benar-benar yang nyata itu kan. Bagaimana memulihkan suatu negara ini kan ketika masyarakat hanya diberikan makan minum tapi tidak diberikan secara membangun itu kan kebijakannya. Saya rasa dalam hal ini ya pendidikan lebih utama begitu kan. Bagaimana pendistribusian pendidikan ini merubah segala kroni ini begitu. Nah tadi yang saya skeptis lagi kan masalah pendidikan gitu kan. Pendidikan orang-orang kroni ini kan sudah sekolah begitu. Tapi kenapa masih ada kecenderungan untuk berbuat sedemikian jahat gitu kan? Itu masih apa ya? Menjadi pertanyaan yang apa ya? Yang ini mungkin yang saya penasarannya itu yang menggebu-gebu gitu kan. Gitu sih. Ya. Jadi begini, kalau kita tingkatan sekolah ya, kepala sekolah yang menentukan tetap apa namanya kepala dinas atau bupati wali kota atau ketua yayasan. Sama juga nanti di tingkat perkuliahan, rektor juga nanti yang ikut menentukan menteri pendidikan. Di mana independennya? Kalau di yang kampus agama kan Kemenak. Di mana merdekanya? Belajarnya. Semua sudah ditata. Kenapa tidak dari masyarakat sih? Kenapa tidak dari masyarakat saja gitu?